Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Rohmawati, NIM 4119099. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi studi Islam, yaitu mengenai dengan ulangan akhir semester. Pada kali ini saya akan membahas mengenai buku Fikih Islam, yaitu yang diciptakan oleh Sulaiman Rasyid. Dan apa aja yang ada di buku ini kita akan lihat sama-sama. Buku ini berisi mengenai hukum dalam Islam, mazhab, mabadi, kemudian berisi juga dengan kitab toharo, kitab sholat, kitab jenazah, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab umroh, kitab muamalah, dan yang lainnya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai kitab toharo. Seperti yang kita ketahui, toharo artinya adalah bersuci. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara, yaitu alat untuk bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya, cara atau tata cara untuk bersuci, macam dan jenis-jenis bersuci, benda yang wajib disucikan, dan sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Bersuci ada dua bagian, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas bagian ini dikhususkan untuk badan seperti mandi. Kemudian saya akan membahas mengenai macam-macam air dan pembagiannya. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih utuh atau tidak berubah keadaannya, seperti air hujan, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Selanjutnya yaitu air suci tapi tidak mensucikan, yaitu misalnya air yang telah berubah sifatnya atau mungkin sudah bercampur dengan benda lain, misalnya teh atau kopi dan lain sebagainya. Kemudian air yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah. Kemudian air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon air nira. Selanjutnya adalah air yang bernajis. Air yang bernajis ada 2 macam, yaitu sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit maupun banyak, sebab hukumnya sudah najis. Kemudian air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya, yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Bangkai, darah, nanah, segala cairan yang keluar dari 2 pintu, arak, anjing, babi, itu merupakan najis, macam-macam najis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara untuk bersuci. Sebelum kita membahas mengenai tata cara untuk bersuci, lebih baik kita mengetahui macam-macam dari najis. Najis itu ada 3, yaitu najis mughalladhah, najis mukhaffafa, dan najis mutawassithah. Yang pertama saya akan membahas mengenai najis mughalladhah, misalnya yaitu najis dari anjing, misalnya kena jilatan dari anjing atau babi. Cara mensucikannya adalah dengan dibasuh air 7 kali, dan salah satunya itu menggunakan tanah. Kemudian najis mukhaffafa merupakan najis yang ringan, misalnya najis dari kencing anak laki-laki yang belum makan atau minum kecuali ASI. Cara mensucikannya adalah dengan cara mencuci benda yang terkena najis
atau dengan memercikan air pada benda tersebut meski tidak mengalir. Kemudian saya akan membahas mengenai najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis pertengahan, yaitu najis yang daripada kedua macam najis di atas. Dan najis mutawasito juga terbagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Cara mensucikan najis mutawasito adalah dengan cara menghilangkan zat warna dan baunya yang menempel pada suatu benda. Kemudian saya akan membahas mengenai wudhu. Wudhu merupakan perintah wajib bersamaan dengan wajibnya perintah sholat 5 waktu. Syarat-syarat wudhu ada 5, yaitu Islam mumayyiz, tidak berhadas dengan air yang suci dan mensucikan, tidak ada yang menghalangi sampainya ke kulit. Tidak ada yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Rukun wudhu yaitu niat, yang kedua membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua telapak kaki, dan terakhir menertibkan rukun-rukun wudhu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tayamum. Tayamum dilakukan apabila sedang uzur, atau kalau memakai air akan bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya. Kemudian karena dalam perjalanan, karena tidak ada air. Syarat-syarat tayamum yaitu sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan mencari air tapi tidak dapat, dengan menggunakan tanah yang suci atau berdebu. Selanjutnya yaitu rukun dari tayamum, yaitu niat, mengusap muka, mengusap kedua tangan sampai siku, dan menertibkan rukun-rukun tayamum. Kemudian demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan media untuk membuat video ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.